Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bikhuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah, karena hidayah taufik dari Allah, karena ma'unah inayah dari Allah, karena pertolongan dari Allah, kita semua bisa melangkahkan menuju masjid dalam rangka menjalankan satu di antara kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu untuk menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Tentunya dengan berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kita menuju masjid, iktikaf kita di masjid, untayan-untayan doa, solawat, tilawatil Quran, solat sunnah yang lainnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang telah kita kerjakan, semuanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita dan sebagai bekal kita untuk nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat kita berjumpa dengan Allah, bukan pangkat yang akan kita sodorkan kepada Allah, bukan nasab keturunan yang kita bangga-banggakan yang kita sodorkan kepada Allah, bukan kekayaan, namun justru amal soleh kitalah nanti yang bisa menjadi kebanggaan kita untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian saya selaku khotib, marilah khususnya untuk diri saya sendiri untuk berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, bertakwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu butuh yang namanya bekal. Kita mau ke gunung butuh bekal. Kita mau pergi ke kantor butuh bekal. Kemanapun kita butuh bekal. Sejatinya kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian semua. Ketahuilah
bahwa bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengemas niatan kita dengan niatan-niatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara program bekal itu. Karena jaminan dari Allah pasti, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orangnya yang takut, siapa orangnya yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti memberikan jalan keluar buat kita. Dikala kita ini masih menghadapi kesusahan-kesusahan dalam hidup, baik kesusahan secara finansial, emosional, psikologis dan yang lainnya, berarti kita belum bertakwa kepada Allah. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kecukupan rezeki, baik kecukupan rezeki lahiriah maupun kecukupan rezeki batiniah. Tidur bisa tenang, hidup bisa santai. Itu namanya batinnya tercukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizkinya berkah, hidupnya berkah. Mendidik anak gampang, mengatur istri pun gampang. Itu tidak lain karena kita seluruhnya dikaitkan, terintegrasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada qudwah kita, panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang begitu cintanya kepada umatnya. Seorang nabi yang menjadikan nabi-nabi yang lain ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Begitu Allah menjadikan surga Firdaus, begitu Nabi Muhammad dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan oleh Nabi? Mana umatku Jibril? Umatmu belum ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya belum siap masuk surga sebelum seluruh umatku masuk surga dulu. Luar biasa. Nabi Muhammad belum siap, tidak mau masuk surga sebelum seluruh umatnya masuk surga dulu. Betapa kita beruntungnya ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang mampu dan mau memberikan syafaatnya kepada umatnya nanti. Ummati, ummati, ummati. Dikala beliau waktu mau meninggal dunia, yang dipikirkan oleh beliau bukan anak keturunannya, bukan hartanya, bukan apa-apanya, namun dia teringat ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Apa? Jangan tinggalkan sholat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sehingga pernah dikatakan oleh baginda, al-ulama'u ummati khairum min nabi bani Israel. Kata Nabi, ulama umatku khairum, itu lebih baik min nabi bani Israel, dibanding dengan nabi bani Israel. Nabi Musa protes. Nabi Musa adalah salah satu nabi zaman Bani Israel. Nabi Musa protes. Nabi Musa menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabiullah Muhammad, betulkah ulama umatmu itu lebih hebat dibanding saya, nabinya zaman Bani Israel? Kata nabinya, betul. Ulama umatku lebih hebat, lebih jos, lebih luar biasa dibanding Nabi Israel. Apa buktinya?
Nabi Muhammad panggil Syekh, tadinya mau memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata nabinya, kalau saya panggil Abdul Qadir Jailani, dia masih terlalu mirip dengan saya. Ini banyak nih ceritanya, jelas, sharih, wadih, sahih. Dialog antara Nabi Musa dengan Imam Ghazali. Akhirnya apa? Dipanggilnya Imam Ghazali. Begitu dipanggil Imam Ghazali berhadap-hadapan dengan Nabi Musa, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Imam Ghazalinya. Ada dialog antara Nabi Musa dan Imam Ghazali. Man hadratak? Siapa namamu? Kata Imam Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musanya, dia orang rasional dan kritis. Kelamaan kau menyebutnya. Bilang aja, saya Muhammad Al-Ghazali. Apa yang diucapkan oleh Imam Ghazali? Ya Nabiullah Musa, engkau waktu ditanya oleh Allah, matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu hai Musa? Engkau menjawab, hadhihi asoya atawakka'u biha wa ahussu biha wa fiha ma'aribun ukhra. Ini adalah tongkatku. Tongkat itu punya kegunaannya, segala diterangin. Kenapa engkau menerangkan tongkat sama Allah? Bukankah Allah tahu apa itu tongkat? Bukankah Allah tahu apa manfaat dan kegunaannya tongkat? Bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam tongkat itu sendiri. Karena Allah lah yang mempunyai, yang menciptakan tongkat itu. Kenapa engkau menerangkan tongkat kepada Allah? Nggak etis, kata Imam Ghazali. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Karena saya sedang diajak dialog dengan Allah, asyiknya luar biasa, nikmatnya luar biasa, enaknya luar biasa diajak ngobrol dengan Allah. Akhirnya apa? Saya lama-lamain jawabannya. Karena saya senang satu dimensi dengan Allah, saya lama-lamain. Kata Imam Ghazali, begitupun saya. Karena nikmatnya ngobrol dengan Nabi Kalimullah, seorang Nabi yang pernah diajak ngobrol dengan Allah, nikmatnya luar biasa buat saya. Sehingga saya pun menyebutkan nama saya dengan dilama-lamain. Itulah, oh kata Nabi Musa, pantas ulamanya, umatnya Nabi Muhammad itu lebih dahsyat, lebih hebat dibanding nabi-nabi yang terdahulu. Contohnya Imam Ghazali. Tafak, akhirnya sepakat Nabi Musa, luar biasa. Zaman-zaman dahulu, begitu manusia umatnya Nabi berbuat durhaka, zalim, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umatnya Nabi Muhammad tidak. Kapanpun kita maksiat, kapanpun kita zalim, kapanpun kita durhaka, apakah langsung diazab oleh Allah? Nah, itu adalah sebuah karunia. Setelah hadirnya Nabi Muhammad di muka bumi, tidak ada yang namanya azab. Yang ada hanyalah ujian, musibah, bukan azab. Umat-umat terdahulu, dikala mereka berbuat dosa, maksiat dan zalim, harus bertobat di Ka'bah dan mengelilingi Ka'bah, tawaf. Indahnya umatnya Nabi Muhammad, kita pun kalau berbuat maksiat dosa bisa tobat di rumah, sambil berjalan, di masjid, di kamar, aina ma kunta, dimanapun kita berada, selagi kita menyesal, mohon ampun sama Allah, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dimanapun kita berbuat maksiat, umat-umat terdahulu pakaiannya langsung terlepas. Nabiullah Adam, begitu beliau maksiat, pakaiannya lepas. Umat-umatnya juga sama. Tapi umatnya Nabi Muhammad, kita berbuat maksiat, kita berbuat zalim, kita berbuat dosa, jas setelan mewah,
masih tetap melekat di kita. Baju-baju masih nempel di badan kita, pakaian masih nempel. Allah menangguhkan, menunggu datangnya taubatnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum nanti di padang mahsyar, semua manusia bingung harus kemana dan harus bagaimana. Umatnya Nabi Musa mengadu kepada Nabi Musa hand up. Umatnya Nabi Nuh datang menyerbu berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Nabi Nuh angkat tangan. Umatnya Nabi Isa semua dikejar oleh umatnya masing-masing. Semuanya angkat tangan Nabi-Nabi. Tapi begitu datang umatnya ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammadlah yang bisa memberikan solusi kepada seluruh hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya umatnya Nabi Muhammad saja, tetapi umatnya Nabi yang lain pun bisa diberi syafaat, solusi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus bangga, harus bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus mencintai, dan ekspresi bentuk rasa cinta kita kepada umat Nabi Muhammad beda-beda. Kita nggak usah baper. Ada yang mauludan, ada yang Isra Mi'raj, karena rasa cinta. Kita pun kalau mengekspresikan rasa cinta dengan ekspresi yang berbeda. Mari kita jaga ukhuwah, kita jaga toleransi. Jangan baper dengan sayyidina dan tidak sayyidina. Jangan baper dengan kunut dan tidak kunut. Jangan baper dengan tarawih yang 8 dan yang 20. Jangan baper dengan tahlil dan nyongkal. Mari jangan sampai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah diniyahnya kita terus perkokoh. Itu harapannya Nabi Muhammad. Di samping yang terbaik tentunya kita adalah mengikuti laku lampahnya, mengikuti perintahnya, mengikuti ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara ajarannya yaitu kita menyambung tali silaturahmi. Siapa orangnya yang tiap malam sholat tahajud, rajin iktikaf baca Quran di masjid, amalnya seabrek-abrek, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tapi kalau dia qati'ur rahim, memutuskan silaturahmi, la yadkhulul jannah abada, tidak akan masuk surga. Itu ajarannya Nabi Muhammad. Mari kita bersaing dengan positif. Jangan saling senggol, jangan saling sikut. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ngasih sesuap makanan kepada orang yang membutuhkan itu lebih dahsyat dibanding dia itu membangun masjid. Lebih dahsyat daripada dia itu mengganti kain kiswahnya Ka'bah. Betapa nilai-nilai kemanusiaan lebih diutamakan oleh Nabi Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puasa ujung-ujungnya apa? Zakat fitrah. Nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Salat pun sama. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Artinya apa? Kita harus, keberadaan kita harus bisa memberikan keselamatan, ketenangan, kedamaian untuk yang ada di samping kanan dan untuk yang ada di samping kiri. Itu sila. Haji sama. Ada dam. Apa? Menyembelih, memotong domba. Untuk siapa? Fakir, miskin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah ajaran Nabi Muhammad. Dan masih banyak. Dan yang terpenting adalah mari kita perkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, pada umumnya buat hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya la ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa ardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin wa ardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'u minhum wal ammat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhal al muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala'a wal waba'a wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahar minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.